Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Saya beserta jajaran Polda Banten, Polrem, mengikuti rapat virtual dengan Bapak Kapolri dan juga jajaran pemerintah pusat terkait persiapan libur Lebaran dan juga terkait dengan kondisi persiapan yang harus daerah persiapkan dalam kondisi menghadapi bulan Ramadan dan juga libur Idul Fitri yang akan datang. Nah, pada intinya kami pemerintah Provinsi Banten akan siap menindaklanjuti dari keputusan pemerintah pusat dalam tadi kondisi pelaksanaan teknis di lapangan terkait larangan mudik. Tadi ada beberapa poin juga yang memang diberikan kelonggaran, yaitu aglomerasi. Jadi intinya di daerah Jabodetabek saja, seperti itu. Untuk tempat-tempat wisata tetap buka? Untuk tempat-tempat wisata tetap buka. Kami koordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota, walaupun nanti buka, agar tetap tadi dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu. Kalau aku berarti Jabodetabek ini boleh mudik berarti Pak? Gimana? Jabodetabek boleh mudik berarti Pak? Dalam wilayah saja, karena kan tadi dari rapat ada penyekatan di gerbang ataupun batas wilayah masing-masing. Nanti mungkin kalau dalam kaitan teknis mungkin Pak Dirlantas ya terkait dengan kondisi teknis penyekatan jalan. Kalau kami dalam konteks tadi kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan menjelang libur Lebaran dan juga untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Ya, Pak Wagub, untuk antisipasi libur Lebaran, apakah ada sanksi untuk para pelanggar baik itu dari masyarakatnya atau pelaku usaha sendiri? Kan untuk larangan mudik ini juga sudah tertuang di surat edaran pemerintah pusat ya, khususnya dalam kaitan ini. Nanti kami juga akan melakukan langkah-langkah untuk ASN misalnya. Nanti kita juga akan memberikan himbauan dan juga sanksi terkait dengan kondisi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan ada checkpoint? Sudah, penyekatan tadi dibuat. Nanti mungkin dari Polda ya memberikan keterangan di mana saja titik-titiknya, teknisnya seperti apa, penyekatan untuk tadi mengurai laju masyarakat yang ingin bepergian. Pak Wagub, soal prediksi pemerintah pusat bahwa ada 10 juta masyarakat yang masih nekat mudik, ada ajakan atau himbauan untuk warga Banten agar tidak mudik? Ya, jelas. Jadi dengan ditetapkannya ketentuan larangan mudik ini, saya mewakili pemerintah Provinsi Banten menghimbau kepada seluruh khususnya warga masyarakat Banten untuk tidak mudik. Ini atas dasar untuk bagaimana kita dapat bersama menekan angka penyebaran COVID-19, karena menurut data yang kami lihat tadi, dari setiap momen libur yang dilaksanakan, penyebaran COVID di Indonesia dan di Provinsi Banten ini meningkat. Jadi saya harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat elemen dan mengajak kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama untuk juga dapat mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk kita patuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu terkait larangan mudik dan juga tadi bagaimana tetap kita dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari menegakkan protokol kesehatan dengan disiplin. Untuk Pak Kapolda sendiri, Pak, izin Jenderal, kesiapan Polda Banten dalam melakukan pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri, Jenderal. Ya, intinya Polda Banten mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait larangan mudik, dan itu nanti akan digabungkan dengan operasi cepat. Dan saya mengimbau kepada masyarakat untuk tahun ini sebaiknya tidak melakukan mudik, karena Polda Banten sudah melakukan penyekatan termasuk penyeberangan dari Merak ke Bakahuni. Dari Merak ke Bakahuni itu nanti ada 7 dermaga
5 ditutup hanya ada 2 itu pun khusus untuk angkutan BBM, bahan pokok dan bahan penting, sehingga untuk angkutan penumpang ditutup. Dan nanti silakan dicek, kemarin kami sudah ngecek ke SDP Merak bahwa pemasaran tiket dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei sudah tutup, sehingga untuk angkutan penumpang yang akan nekat nyebrang ke Lampung pasti akan dikembalikan dan tidak diberangkatkan. Terima kasih. Sudah cukup ya. Yang kurang puas nanti bisa ke Padir Rangkas nanti. Pak Dir, di Banten sendiri ada berapa jumlah titik checkpoint, Pak? Jadi kita ada, setelah kita mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran, kita menambah, jadi setiap gate tol kita laksanakan penyekatan. Jadi 6 gate tol, mulai dari Cikupa, Ciujung, kemudian Serang Barat, Serang Timur, Taman Merak, itu ada 6. Kemudian di arteri ada 14 arteri penyekatan. CB-nya sama, kita laksanakan penyekatan, kita cek masyarakat ataupun pengendara yang tidak memiliki administrasi, contoh surat izin, ya, kemudian rapid test ataupun genos, itu kita tidak membebani petugas atau anggota jaga untuk selalu berdebat. Jadi hanya ketentuannya 3 ketentuan, yaitu tidak mempunyai izin, tidak ada rapid test atau genos, kita putar balikkan. Jadi kita mengimbau masyarakat benar-benar tidak mudik untuk tahun ini, karena semua jalur tikus, arteri maupun di gate tol sudah kita laksanakan penyekatan. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Sanksinya yang kita putar balikan tadi seperti disampaikan Pak Wagub tadi, kita putar balikan saja. Kalau kendaraan yang kita bisa tilang, contohnya misalnya truk mengangkut penumpang, ya itu kita laksanakan tilang. Travel gelap kita tilang, kita pandangin tadi yang disampaikan Pak Kakor Lantas tadi. Penyekatannya dilakukan 24 jam? 24 jam, jadi kita pola pengamanannya 24 jam dengan 24 jam dengan 3 shift, 8 jam. Kita dengan dilarangnya mudik, antisipasi wisata gimana, Pak? Kalau wisata sesuai dengan zona oranye, wisata tadi Bapak sampaikan tetap ada, tapi kita ada pembatasan 50% maupun adanya tempat-tempat pemeriksaan tes rapid test maupun genos. Demikian. Hanya wilayah kita saja. Jadi yang di luar Banten tidak boleh. Jadi lokalan Banten saja yang bisa wisata di Banten. Karena yang lainnya sudah kita sekat. Demikian. Jika ada yang dari luar berarti langsung dipulangkan. Sudah dipulangkan. Kan sudah sekat di pos-pos penyekatan itu. Kita laksanakan penyekatan ini selama 24 jam, kemudian anggotanya terdiri dari TNI Polri, dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, kemudian dari Dishub. Penyekatannya dilakukan dari kapan? Mulai dari tanggal 5 kita laksanakan pemasangan pos, tanggal 6 sudah mulai sampai tanggal 17 Mei. Jalur tikus jadi perhatian juga? Iya, jalur tikus ya, termasuk titiknya kan di arteri-arteri tersebut, ya. Nah, pasti akan bisa lolos, ya. Maka saya menghimbau pada masyarakat Banten benar-benar mudik di rumah masing-masing saja, karena semua jalan tikus maupun jalan-jalan arteri sudah kita laksanakan pos penyekatan. Demikian. Apa selain pelabuhan SDP kan ada pelabuhan Bojonegara, Pak? Apakah itu? Kalau Bojonegara tetap buka, karena Bojonegara kan hanya untuk barang. Terus barang saja kita buka. Seperti sampaikan Pak Kapolda, untuk SDP sudah kita mintakan surat supaya di Merak hanya 2 dermaga saja. Ya, 2 dermaga saja. Oke ya. Polda Banten menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa Lebaran ini kita masih suasana pandemik dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan Menteri Kesehatan, Menteri Agama, kita untuk tetap melaksanakan berlebaran di rumah saja, gunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga. Karena kalau kita pulang kampung, maka berpotensi terhadap penyebaran COVID kepada nenek mama, saudara-saudara kita yang ada di daerah. Sayangilah diri kita, sayangi keluarga kita, karena hanya kita yang bisa menghentikan COVID itu dengan menahan diri, tidak pulang kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara.
Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.